Mobil sport hitam itu hancur seperti kaleng diremas. Darah mengalir di pelipis pengemudinya. Orang-orang menonton, namun tak satu pun berani mendekat. Sampai seorang gadis kurus, berwajah pucat, dengan sendal jepit putus, berlari sambil berteriak. "Pak, buka matanya Pak, jangan mati sekarang." Tak ada yang tahu, pria itu sebenarnya sadar. Dan keputusan gadis miskin itulah yang akan mengubah nasib banyak orang. Langit sore itu kelabu, seolah ikut menekan dada Rizal Adiwijaya. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Tapi di dalam mobil sport hitam yang melaju kencang itu, hatinya justru terasa gelap. Rizal menggenggam setir dengan satu tangan. Tangannya yang lain bergetar, bukan karena takut, tapi karena lelah. Bukan lelah bekerja. Bukan lelah mencari uang. Ia lelah dengan senyum-senyum palsu. Lelah dengan orang-orang yang mendekat hanya karena tahu saldo rekeningnya. Lelah dengan kata, "Pak Rizal orang baik," yang selalu diucapkan setelah proposal disetujui. Sejak ayahnya meninggal, dunia seakan berubah menjadi panggung sandiwara. Semua orang berlomba-lomba terlihat peduli, namun tak satu pun benar-benar tulus. Kalau suatu hari aku jatuh, siapa yang benar-benar akan menolong? Pertanyaan itu berputar di kepalanya berhari-hari. Dan hari itu, ia memutuskan untuk mencari jawabannya. Mobil melaju lebih cepat dari seharusnya. Bukan karena ia ingin mati, tapi karena ia ingin menyentuh dasar kenyataan. Di persimpangan sepi, sebuah truk tua tiba-tiba muncul dari sisi kanan. Lampu rem, bunyi klakson, detik yang terasa seperti selamanya. Brak! Benturan itu keras, mengoyak kesunyian sore. Kaca depan pecah. Tubuh Rizal terhantam sabuk pengaman. Darah hangat mengalir di pelipisnya. Sakit? Iya. Tapi ia masih sadar. Di tengah asap dan bunyi alarm mobil, Rizal menutup matanya perlahan. Ia bisa keluar. Ia bisa berteriak. Ia bisa menyebut nama besarnya, dan semua akan berubah dalam hitungan menit. Namun ia memilih diam. Ia ingin tahu, jika ia bukan siapa-siapa, apakah masih ada yang peduli? Langkah kaki mulai mendekat. Suara orang-orang terdengar samar. "Aduh, parah banget. Mobil mahal banget. Jangan sentuh, nanti disalahin." Tak ada yang membuka pintu. Tak ada yang memeriksa napasnya. Rizal mendengar semuanya. Setiap kata menusuk lebih dalam dari rasa sakit di kepalanya. Di balik kelopak mata yang terpejam, ia tersenyum pahit. Beginikah dunia melihat manusia? Bukan dari nyawanya, tapi dari harganya. Ia menarik napas pelan. Masih berpura-pura tak sadarkan diri. Dan di saat itulah, tak ia sadari, takdir sedang berlari menuju dirinya. Dalam wujud seorang gadis miskin, dengan hati yang tak ternilai. Tubuh Rizal tergeletak kaku di balik pintu mobil yang rengsek. Alarm mobil masih meraung, seperti jeritan minta tolong yang diabaikan. Namun, jeritan itu kalah oleh suara manusia yang sibuk menilai, bukan menyelamatkan. Kerumunan semakin padat. Puluhan mata menatap tubuh yang tak bergerak itu. Tapi tak satu pun mata yang menatap dengan belas kasih. Seorang pria mengeluarkan ponsel, merekam dari jarak aman. "Viralin aja bro, mobilnya gila mahal." Seorang wanita menarik anaknya menjauh. "Jangan dekat-dekat, nanti kamu kena masalah." Ada yang berbisik lirih, ada pula yang berkata lantang seolah nyama di hadapan mereka hanyalah tontonan. Kalau mati juga salah sendiri. Orang kaya mah pasti punya asuransi. Biar polisi aja yang urus. Tak satu tangan pun terulur. Tak satu langkah pun mendekat. Rizal mendengar semuanya. Setiap kata jatuh seperti palu di dadanya. Di balik mata terpejamnya, ia berharap. Seseorang saja, satu orang saja. Berani melawan arus, berani peduli. Namun yang datang justru ketakutan dan ketidakpedulian. Seorang pemuda sempat melangkah maju.
Tangannya sudah menyentuh gagang mobil itu. "Tunggu!" teriak seseorang. "Kalau kenapa-kenapa, kamu bisa dituduh." Pemuda itu ragu. Tangannya gemetar. Lalu ia mundur perlahan. Dan disitulah harapan Rizal retak sepenuhnya. Ia teringat ayahnya yang dulu sering berkata, "Nak, di dunia ini, manusia sering lebih takut rugi daripada takut berdosa." Kini kalimat itu hidup di depan matanya. Atau lebih tepatnya, di telinganya. Tak ada yang memanggil ambulans. Tak ada yang mengecek denyut nadi. Tak ada yang peduli apakah ia masih bernafas. Yang ada hanya spekulasi, prasangka dan alasan untuk tidak menolong. Seseorang tertawa kecil. "Kalau miskin mungkin udah ditolongin. Ini mobil mahal, ribet urusannya." Kalimat itu seperti pisau. Rizal ingin membuka mata. Ingin berteriak bahwa ia manusia, bukan masalah hukum. Ingin mengatakan bahwa nyawa tidak seharusnya ditimbang dengan risiko. Namun ia menahan diri. Jika ia bangun sekarang, semua akan berubah. Mereka akan berebut menolong. Bukan karena peduli, tapi karena takut. Takut salah orang, takut kehilangan kesempatan. Dan itulah yang paling menyakitkan. Di tengah kepungan manusia yang hidup namun tak bernurani, Rizal terbaring sendirian. Lebih kesepian daripada orang yang benar-benar mati. Air mata tipis menyelinap dari sudut matanya. Bukan karena sakit di kepala, tapi karena ia baru menyadari satu hal pahit. Terkadang dunia tidak kejam karena tidak mampu menolong, tapi karena memilih untuk tidak peduli. Dan tepat saat keputusasaan itu mencapai puncaknya, dari kejauhan terdengar langkah kaki tergesa. Seseorang berlari, bukan untuk merekam, bukan untuk menilai, melainkan untuk menyelamatkan. Di saat orang-orang memilih mundur, di saat rasa takut mengalahkan rasa kemanusiaan, seorang gadis justru berlari mendekat. Langkahnya tergesa, napasnya terengah, sandal jepitnya tinggal sebelah, yang lain entah tertinggal di mana. Namanya Indira. Ia tidak melihat mobil sport, tidak melihat harga. Yang ia lihat hanyalah seorang pria tak bergerak dengan darah mengalir di wajahnya. Pak, dengar saya, Pak." Suaranya bergetar, namun tangannya tetap bergerak. Ia membuka pintu mobil yang penyok dengan tenaga yang tak sebanding dengan tubuh kurusnya. Bau bensin menusuk hidung. Orang-orang menjerit panik. "Jangan, bisa meledak!" Indira tidak peduli. Ia menyelipkan tubuhnya ke dalam mobil, menopang kepala Rizal dengan tangan gemetar. Darah mengalir membasahi lengan bajunya. Baju murah yang ia beli dari pasar loak. Air matanya jatuh satu-satu. "Pak, tolong hidup. Jangan mati sekarang. Saya mohon." Tak ada yang mengajarinya pertolongan pertama. Tak ada yang membantunya. Ia hanya mengandalkan hati dan naluri. Seseorang berteriak dari belakang, "Mbak, jangan sok pahlawan. Kalau dia kenapa-kenapa, kamu yang disalahkan." Indira menoleh. Matanya merah. "Kalau dia mati karena tidak ditolong, siapa yang bertanggung jawab?" Kerumunan terdiam, namun tetap tidak bergerak. Indira melepas jilbabnya. Bukan jilbab bagus, sudah tipis, warnanya pudar. Ia menekannya ke luka di pelipis Rizal. Tangannya bergetar hebat. Dalam hatinya, ia teringat wajah ibunya di rumah. Ibunya yang sakit paru-paru. Ibunya yang setiap malam batuk sampai berdarah. Kalau ibu ada di posisi ini, apa aku rela orang-orang hanya menonton? Pertanyaan itu menghantam batinnya sendiri. Dengan suara hampir menangis, Indira berteriak, "Tolong, ada yang hubungi ambulans." Tak ada yang bergerak. Maka ia mengeluarkan ponsel tuanya. Layarnya retak, pulsa hampir habis. Ia menelpon ambulans dengan tangan gemetar. "Pak, tolong cepat. Saya tidak tahu namanya, tapi dia masih bernafas." Suaranya pecah. Saat ambulans datang,
Petugas ragu. Biayanya siapa yang tanggung? Indira terdiam. Ia membuka tas lusuhnya. Isinya hanya dompet tipis dan selembar foto ibunya. Ia mengeluarkan cincin kecil dari saku, satu-satunya peninggalan ayahnya. Ia menyerahkannya. "Ini, tolong selamatkan dia." Rizal mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu menjadi orang kaya. Ia ingin bangun, ingin berkata, "Hentikan, ini ujian." Namun tubuhnya tetap diam. Karena ia sadar, jika ia bangun sekarang, maka kebaikan Indira tak akan pernah utuh. Di tengah hiruk-pikuk itu, Indira menggenggam tangan Rizal erat-erat. "Pak, saya tidak kenal Bapak, tapi saya tidak ingin kehilangan orang lain hari ini." Kalimat itu seperti pisau yang memotong langsung ke hati. Dan saat ambulans menutup pintunya, takdir pun resmi berubah arah. Pintu ambulans menutup dengan suara berat. Sirene meraung, memecah sore yang kelabu. Indira duduk di sudut kendaraan, memeluk tas lusuhnya erat-erat, seolah itu satu-satunya pegangan hidup yang tersisa. Tangannya masih basah oleh darah orang asing yang bahkan belum ia ketahui namanya. Di ruang sempit itu, tak ada yang menenangkannya. Tak ada yang berkata, "Kamu sudah melakukan hal benar." Yang ada justru tatapan curiga. Petugas ambulans melirik Indira dari atas ke bawah. "Mbak, keluarganya ya?" Indira menggeleng pelan. "Bukan, Pak. Saya cuma yang nolong." Petugas itu menghela napas panjang. "Kalau bukan keluarga, siap-siap ya. Urusan administrasi itu panjang. Jangan sampai nanti kabur." Kata kabur itu seperti tamparan. Indira menunduk. Seumur hidupnya, ia memang selalu dicurigai. Karena miskin, karena berpakaian sederhana, karena tak punya siapa-siapa. Sesampainya di rumah sakit, pintu IGD terbuka kasar. Brangkar didorong cepat. Dokter dan perawat sibuk menyelamatkan nyawa Rizal. Sementara Indira ditinggal di belakang. Seorang satpam menghentikannya. "Kamu siapa?" "Saya yang bawa beliau, Pak." Satpam mengernyit. "Bawa dari mana? Kecelakaan? Kamu kenal dia?" Pertanyaan bertubi-tubi itu membuat Indira gemetar. "Saya cuma nolong." Satpam itu mendengus kecil. "Jangan bohong, sekarang banyak modus. Orang kaya celaka, langsung ngaku keluarga." Kalimat itu menghantam lebih keras dari benturan mobil. Di ruang tunggu, Indira duduk sendiri. Orang-orang melirik sinis. Seorang wanita berbisik cukup keras untuk didengar. "Pasti mau minta-minta ganti rugi. Lihat bajunya aja." Indira memeluk lututnya. Air mata jatuh tanpa suara. Tak lama, seorang petugas administrasi datang membawa map. "Biaya penanganan awal 5 juta. Siapa yang tanggung?" Indira membeku. 5 juta. Angka yang bahkan tak pernah singgah dalam hidupnya. "Pak, saya tidak punya." Petugas itu menghela napas, tidak sabar. "Kalau tidak ada penjamin, penanganan terbatas. Ini rumah sakit, bukan panti asuhan." Kalimat itu menelanjangi kenyataan pahit. Indira gemetar membuka tasnya. Tangannya menyentuh cincin kecil itu lagi. Satu-satunya peninggalan ayahnya. Benda yang selalu ia jaga, bahkan saat kelaparan. Tangisnya pecah. "Ini, saya punya ini saja." Petugas itu menatapnya datar. "Kalau tidak cukup, kamu tetap bertanggung jawab." Cincin itu berpindah tangan. Dan saat itu, Indira merasa seperti kehilangan ayahnya kedua kalinya. Di sudut ruang IGD, Rizal mendengar semua itu. Mata terpejamnya basah. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya.
Namun, ia tetap diam. Karena ia sadar, ujian ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang seberapa kejam dunia pada orang sebaik Indira. Dan dunia belum selesai menghinanya. Malam turun pelan di lorong IGD yang dingin dan tak ramah. Lampu neon menyala terang, tapi tak mampu menghangatkan siapapun yang duduk menunggu dengan hati cemas. Indira duduk di bangku besi. Punggungnya bersandar lemah. Matanya sembab. Tubuhnya gemetar menahan lelah yang sudah melewati batas manusia. Sejak ambulans datang, ia belum makan. Belum minum, belum duduk tenang sekalipun. Ia menatap pintu ruang darurat yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, nyawa seseorang dipertaruhkan. Seseorang yang bahkan tidak ia kenal namanya. Kepalanya terkulai, matanya terpejam sesaat, lalu terbuka lagi karena takut tertidur. Kalau saya ketiduran, siapa yang akan bertanggung jawab kalau mereka memanggil? Ia memeluk tas lusuhnya. Kosong. Cincin itu sudah tak ada. Air matanya jatuh lagi. Dalam hatinya, ia menghitung. Uang sewa kamar, obat ibu, utang warung. Semuanya kini tak pasti. Seorang perawat lewat melirik singkat. "Kamu masih di sini?" Nada suaranya dingin. Bukan prihatin, lebih seperti curiga. Indira mengangguk pelan. "Saya nunggu Pak itu." Perawat itu mendengus. "Kalau bukan keluarga, jangan ribut ya. Banyak yang kayak kamu, cari kesempatan." Kalimat itu membuat dada Indira sesak. Namun ia tak membela diri. Tenaganya habis. Di sudut lorong, beberapa orang berbisik. "Kasian sih, tapi ya gitu. Sok jadi pahlawan. Ujung-ujungnya nyusahin diri sendiri." Indira menunduk, bibirnya bergetar. Pelan-pelan, hampir tak bersuara, ia berdoa. "Ya Allah, kalau saya salah, ampuni saya. Tapi kalau menolong orang itu benar, tolong jaga dia." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan angin. "Saya sudah kasih semua yang saya punya. Sekarang saya cuma minta satu, jangan ambil nyawanya." Di balik pintu ruang IGD, di atas ranjang dengan infus menetes perlahan, Rizal mendengarnya. Setiap kata, doa itu masuk ke dadanya tanpa izin, menghancurkan sisa-sisa benteng yang ia bangun bertahun-tahun. Ia mendengar nama Tuhan disebut bukan untuk meminta harta, melainkan memohon keselamatan orang lain. Tak lama kemudian, dokter berkata pelan pada perawat, "Biaya awalnya sudah dititipkan gadis itu. Katanya cincin." Cincin. Satu kata itu membuat jantung Rizal berdenyut keras. Cincin itu bukan sekedar benda. Itu pengorbanan. Ia teringat tangannya sendiri yang penuh jam mahal. Rekening dengan angka tak masuk akal. Dan gadis itu kehilangan satu-satunya kenangan ayahnya demi orang asing bernama dirinya. Air mata mengalir di pelipis Rizal. Dalam hatinya, ia bersumpah, cincin itu akan kembali padamu, dengan hormat, dengan cara yang membuatmu tak lagi direndahkan. Namun, sumpah itu tinggal di dadanya. Karena di luar sana, Indira masih duduk sendiri. Masih dihina, masih dicurigai, masih dianggap tidak tahu diri karena berani berbuat baik. Dan malam itu, di lorong IGD yang dingin, kebaikan kembali diuji, bukan oleh Tuhan, melainkan oleh manusia. Pintu utama IGD terbuka perlahan. Namun langkah kaki yang masuk bukan langkah biasa. Sepatu hak tinggi menyentuh lantai rumah sakit dengan bunyi teratur. Dingin, mantap, tanpa ragu. Percakapan terhenti. Langkah perawat melambat. Bahkan, udara seakan menahan nafas. Wanita itu masuk dengan setelan hitam elegan. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang,
namun sorot matanya tajam seperti pisau. Dialah Ratna Adiwijaya, ibu dari Rizal Adiwijaya, nama yang tak perlu diperkenalkan di kota ini. Di belakangnya, 2 pengawal berdiri tegap. Seorang dokter senior segera mendekat, gugup. "Selamat malam, Bu Ratna." Ratna tidak menjawab. Tatapannya menyapu seluruh ruangan IGD, seperti seseorang yang sedang menghitung kesalahan. Matanya berhenti pada papan informasi pasien. Nama Rizal tertulis jelas. Rahangnya mengeras sesaat. "Anak saya di mana?" Suaranya rendah, namun setiap kata terasa berat. Dokter menunjuk ruang perawatan. Ratna melangkah ke sana, tapi langkahnya terhenti. Di bangku besi dekat lorong, seorang gadis tertidur setengah duduk. Tubuhnya meringkuk, kepalanya bersandar pada dinding. Tas lusuh terjepit di dadanya, seolah takut dirampas dunia. Ratna menatapnya lama, bukan dengan iba, bukan dengan marah, melainkan penilaian. "Siapa dia?" tanyanya singkat. Seorang perawat mendekat pelan. Katanya, "Yang menolong pasien, Bu." Ratna menaikkan alis tipis. "Menolong?" Nada itu mengandung keraguan. Ratna mendekat. Hak sepatunya berhenti tepat di depan Indira. Indira terbangun, kaget. Matanya mencari-cari. "Maaf, Bu, saya ketiduran." Ratna menatapnya dari atas ke bawah. Sendal jepit putus, baju sederhana, wajah lelah penuh bekas tangis. "Kamu keluarga Rizal?" Indira menggeleng cepat. "Bukan, Bu, saya cuma..." "Kalau bukan keluarga," potong Ratna, "kenapa kamu masih di sini?" Pertanyaan itu membuat lorong kembali sunyi. Indira menelan ludah. "Saya nunggu kabar beliau." Ratna tersenyum tipis, senyum yang tidak menghangatkan. Menunggu atau berharap sesuatu? Beberapa orang di sekitar ikut memperhatikan. Bisik-bisik kembali muncul. "Tuh kan, ketahuan. Biasanya modus kayak gitu." Indira memucat. "Saya tidak minta apa-apa, Bu." Ratna mencondongkan tubuh sedikit. "Kamu tahu siapa anak saya?" Indira menggeleng lagi. "Saya cuma tahu beliau manusia yang hampir meninggal." Untuk sesaat, sorot mata Ratna berubah. Bukan marah, bukan ibah. Terkejut. Namun hanya sesaat. Ratna meluruskan tubuhnya kembali. "Kalau begitu," katanya dingin, "sebaiknya kamu bersiap menerima konsekuensi." Indira terpaku. "Konsekuensi apa, Bu?" Ratna menoleh ke dokter. "Berapa biaya yang sudah dikeluarkan?" "Biaya awal ditanggung gadis ini, Bu." Ratna kembali menatap Indira. "Dengan apa?" Indira menggenggam tasnya kosong. "Cincin." Lorong IGD seketika senyap. Ratna menatap tangan Indira. Jari manisnya kosong. Lalu Ratna berkata pelan, namun cukup keras untuk membuat jantung Indira berhenti berdetak. "Cincin itu bukan milikmu, kan?" Dan sebelum Indira sempat menjawab, pintu ruang perawatan terbuka perlahan. Seorang perawat keluar, wajahnya tegang. "Bu Ratna, pasien sudah sadar." Ratna menoleh perlahan. Matanya menyipit. Dan di balik pintu itu, Rizal sedang membuka matanya, mendengar semuanya. Pintu ruang perawatan terbuka lebih lebar. Bau antiseptik menyebar ke lorong IGD. Rizal terbaring setengah duduk di ranjang. Wajahnya pucat, kepalanya diperban. Matanya masih lelah, namun tajam dan sadar penuh. Tatapannya langsung menangkap satu sosok, Indira. Gadis itu berdiri kaku di hadapan ibunya. Bahunya gemetar, kepalanya tertunduk, seperti terdakwa yang menunggu vonis. Ratna melangkah masuk ke ruangan dengan langkah tegas. Auranya menekan siapapun yang berada di sana. "Kamu sudah sadar, Rizal?" tanya Ratna dingin.
Rizal mengangguk pelan. Iya, Bu. Sebelum Rizal sempat berkata lebih jauh, Ratna menoleh ke Indira. Sekarang jelaskan, katanya keras. Apa hubunganmu dengan anak saya? Indira terkejut. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada, Bu. Saya hanya menolong karena... Karena apa? Potong Ratna tajam. Karena kasihan. Atau karena kamu tahu mobil itu mahal? Bisik-bisik kembali menggema. Tuh kan, ketahuan niatnya. Indira menggeleng panik. Saya tidak tahu siapa beliau, Bu. Saya tidak minta apa-apa. Ratna tersenyum tipis. Senyum yang menusuk. Semua orang bilang begitu. Ia melangkah lebih dekat. Kamu tahu berapa banyak orang yang pura-pura baik demi mendekati keluarga kami? Indira menelan ludah. Dadanya sesak. Saya bahkan tidak tahu nama beliau, Bu. Ratna tertawa kecil. Tertawa yang membuat suasana semakin dingin. Kamu mau bilang kamu menyerahkan cincin hanya karena niat baik? Indira terdiam. Matanya berkaca-kaca. Itu satu-satunya peninggalan ayah saya. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Namun Ratna tidak melunak. Justru itu, katanya tegas, yang membuat ceritamu terdengar terlalu sempurna. Rizal mengepalkan tangan di balik selimut. Rahangnya mengeras. Bu, katanya akhirnya. Cukup. Ratna menoleh cepat. Apa? Dia tidak bohong. Ruangan seketika membeku. Ratna menatap anaknya tidak percaya. Kamu baru sadar, Rizal? Kamu belum tahu apa-apa. Rizal menarik nafas panjang. Saya tahu satu hal, katanya dengan suara bergetar tertahan. Kalau bukan karena dia, saya mungkin tidak ada di sini. Kerumunan bergolak. Beberapa perawat saling pandang. Ratna tertawa dingin. Kamu membela orang asing. Orang asing yang sudah mengorbankan segalanya. Balas Rizal tegas. Ratna menatap Indira lagi. Kalau memang kamu seikhlas itu, kenapa kamu masih di sini? Pertanyaan itu menghantam Indira paling keras. Ia terisak. Saya cuma ingin memastikan beliau hidup, Bu. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Namun suara dari kerumunan justru menyayat. Drama banget. Kalau ikhlas, ngapain nangis? Indira menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar hebat. Rizal tidak tahan lagi. Hentikan! Suara itu menggema di ruangan. Semua terdiam. Rizal menatap ibunya lurus-lurus. Kalau ibu ingin menyalahkan seseorang, katanya pelan namun tajam, salahkan saya, bukan dia. Ratna terdiam lama. Tatapan ibu dan anak itu saling mengunci. Benturan antara kekuasaan dan kebenaran. Akhirnya Ratna berkata pelan, namun nadanya mengandung ancaman. Kalau begitu, Rizal, kamu siap menanggung akibatnya. Rizal belum sempat menjawab. Tiba-tiba seorang dokter masuk tergesa-gesa. Bu Ratna, ada sesuatu yang perlu Anda lihat. Sekarang. Ratna menoleh. Ekspresinya berubah. Dan Indira, yang masih terisak di sudut ruangan, tidak tahu bahwa keputusan besar tentang hidupnya akan diambil dalam hitungan menit. Ruangan itu kembali sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang mencekik. Ibu Ratna berdiri tegak di tengah ruangan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk sebuah keputusan besar. Ia menoleh ke dokter, lalu ke perawat, lalu ke beberapa staf administrasi. Tolong kumpulkan semua yang berkaitan dengan biaya pasien ini. Nada suaranya datar, profesional, seolah sedang membicarakan angka, bukan manusia. Indira masih berdiri di sudut ruangan. Matanya bengkak, tangannya gemetar, saling menggenggam untuk menahan diri agar tidak jatuh. Rizal menatap ibunya dengan cemas. Bu, maksud ibu apa? Ratna tidak langsung menjawab. Ia membuka map tebal yang baru saja diserahkan staf rumah sakit. Anak saya tertolong, katanya akhirnya. Dan setiap pertolongan ada balasannya. Indira mengangkat kepala perlahan. Matanya penuh harapan yang rapuh. Ratna melangkah mendekat. Semua mata mengikuti.
Kamu, katanya menatap Indira lurus, sudah membayar biaya awal dengan cincin murahan itu. Beberapa orang terkekeh pelan. Indira memucat. Cincin itu peninggalan ayah saya, Bu. Ratna mengangkat tangannya, menghentikan. Tidak perlu drama. Kalimat itu seperti pisau. Ratna melanjutkan. Saya tidak mau berhutang pada orang asing, apalagi dengan latar belakang seperti kamu. Rizal terkejut. Bu, maksud ibu apa? Ratna tidak langsung menjawab. Ia membuka map tebal yang baru saja diserahkan staf rumah sakit. Saya akan mengganti semua yang kamu keluarkan, bahkan lebih. Ia memberi isyarat. Seorang staf menyerahkan amplop tebal. Ratna menyodorkannya ke arah Indira. Ini uang. Jumlahnya cukup untuk mengganti cincin itu, dan sisanya anggap saja sebagai kompensasi. Kata kompensasi membuat ruangan bergetar. Indira menatap amplop itu. Tangannya tidak bergerak. Saya tidak menolong untuk dibayar, Bu. Ratna tersenyum tipis, dingin. Semua orang punya harga. Kamu hanya belum berani mengakuinya. Beberapa orang mengangguk setuju. Yang lain memandang Indira dengan tatapan merendahkan. Ambil aja, lumayan buat orang kayak dia. Air mata Indira jatuh lagi. Saya cuma ingin cincin saya kembali. Ratna mencondongkan tubuh sedikit. Sayangnya, cincin itu sudah saya tebus. Sekarang itu bukan milikmu lagi. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Indira. Rizal bangkit setengah duduk. Bu, itu keterlaluan. Ratna menoleh perlahan. Keterlaluan menurutmu atau menurut gadis ini yang berharap lebih? Indira menggeleng cepat. Saya tidak berharap apa-apa. Ratna memotong. Justru itu masalahnya. Orang sepertimu tidak seharusnya berharap apapun dari dunia kami. Sunyi. Indira akhirnya meraih amplop itu. Bukan karena ingin, tapi karena dipaksa keadaan dan tatapan. Tangannya gemetar hebat. Sekarang, lanjut Ratna, ambil uang itu dan pergilah sebelum kebaikanmu berubah jadi masalah. Kalimat terakhir itu seperti vonis pengusiran. Indira menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh ke lantai rumah sakit. Saat ia berbalik pergi, bisik-bisik kembali terdengar. Ujung-ujungnya ambil uang juga. Sama aja. Setiap bisikan menusuk punggungnya. Namun tak satu pun dari mereka tahu. Di dalam amplop itu, Indira tidak melihat balasan. Ia hanya melihat harga dari harga diri yang direnggut. Dan saat pintu IGD tertutup di belakangnya, Rizal menatap ibunya dengan mata basah dan marah. Bu, apa yang baru saja ibu lakukan? Ratna menatap lurus ke depan. Saya memastikan dia tidak pernah lupa di mana tempatnya. Rizal mengepal tangan. Dan di kejauhan, Indira berjalan tertatih. Tidak tahu bahwa balasan yang sebenarnya belum datang. Namun saat itu, yang ada hanyalah satu perasaan pahit. Kadang, balasan paling kejam dibungkus dengan nama kebaikan. Malam menelan langkah Indira perlahan. Pintu rumah sakit tertutup di belakangnya dengan bunyi pelan. Bunyi yang terdengar seperti akhir dari sesuatu yang ia pertahankan dengan air mata. Ia berjalan menyusuri trotoar tanpa tujuan. Lampu jalan memantulkan bayangan tubuhnya yang kecil dan rapuh. Amplop itu masih tergenggam di tangannya. Berat, bukan karena isinya, melainkan karena maknanya. Setiap langkah terasa kosong. Di kepalanya, kata-kata Ibu Ratna berulang-ulang. Ambil uang itu dan pergilah. Orang sepertimu tidak seharusnya berharap. Indira berhenti di bawah lampu jalan. Tangannya gemetar. Ia membuka amplop itu perlahan. Uang tersusun rapi. Jumlah yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Namun yang ia cari bukan itu. Ia menutup amplop kembali. Air matanya jatuh satu-satu ke aspal. Ayah, maaf, aku gagal menjaga peninggalanmu. Tangisnya pecah tanpa suara. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang peduli.
Ia pulang ke kamar sempitnya. Ibunya tertidur dengan napas berat. Batuknya masih terdengar pelan. Indila duduk di samping ranjang. Ia menggenggam tangan ibunya. "Bu, kalau Indira salah menolong orang, apakah Tuhan marah?" Ibunya tak menjawab, hanya batuk kecil lalu terdiam lagi. Indira menunduk, dadanya sesak. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk memeluk lutut memandangi dinding kusam. Di rumah sakit, Rizal juga tidak bisa tidur. Kata-kata ibunya menggema di kepalanya. Wajah Indira pucat, terluka, namun tetap menunduk sopan, tidak mau pergi dari pikirannya. Ia memanggil asistennya dengan suara pelan namun tegas. Cari tahu semua tentang gadis itu. Tak lama, laporan datang. Nama, Indira. Status, yatim piatu. Pekerjaan, serabutan. Tanggungan, ibu paru-paru kronis. Harta berharga, 1 cincin perak. Sudah ditebus rumah sakit. Rizal menutup matanya. Dadanya terasa seperti diremas. Ya Allah, gumamnya. Aku menjadikan hidupnya ujian, tapi dunia menjadikannya korban. Keesokan paginya, Indira kembali ke rumah sakit. Bukan untuk menuntut, melainkan mengembalikan uang. Ia menemui petugas administrasi. "Pak, saya mau kembalikan ini. Saya hanya ingin cincin saya." Petugas itu menatapnya heran. "Sudah ditebus pihak keluarga pasien, itu bukan urusan kamu lagi." Indira menunduk. "Tolong, itu kenangan ayah saya." Petugas menghela napas. Kalau semua orang bawa cerita sedih, rumah sakit ini bangkrut. Indira tersenyum pahit. Ia kembali melangkah pergi. Namun, ia tidak tahu, di saat ia merasa semua pintu tertutup, ada satu pintu yang justru mulai terbuka. Di ruang rawat VIP, Ibu Ratna menerima telepon. Wajahnya yang biasanya tenang mendadak menegang. "Apa maksudmu?" Ia berdiri. "Katakan lagi." Wajahnya berubah pucat. Di ujung sana, sebuah fakta lama yang terkubur 20 tahun mulai muncul ke permukaan. Dan di saat yang sama, Rizal berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Kalau keadilan manusia gagal, maka Tuhan yang akan bicara. Di luar sana, Indira berjalan di bawah matahari pagi. Masih dihina, masih direndahkan, masih tak tahu apa yang sedang disiapkan langit untuknya. Namun satu hal pasti, Tuhan tidak pernah buta. Ia hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk membalikan segalanya. Dan saat itu tiba, tidak satu pun dari mereka yang siap. Pagi itu, rumah sakit tidak lagi terasa seperti tempat penyembuhan. Ia berubah menjadi panggung penghakiman. Lift VIP terbuka. Rizal keluar dengan langkah mantap. Setelan sederhana, wajah masih pucat, namun matanya tegak. Bukan mata orang sakit, melainkan mata orang yang akhirnya memutuskan untuk berdiri. Di belakangnya, 2 pengawal dan seorang notaris senior. Seluruh lorong terdiam. Rizal berhenti di depan meja administrasi. Panggil semua staf yang kemarin bertugas. Sekarang. Nada suaranya tidak keras, namun tak seorang pun berani membantah. Tak lama kerumunan terbentuk. Perawat, dokter, petugas administrasi, dan Ibu Ratna. Ratna melangkah maju. Wajahnya dingin seperti biasa. "Rizal, ini berlebihan." Rizal menatap ibunya. Untuk pertama kalinya, tanpa takut. "Bu, kemarin ibu bilang semua orang punya harga," katanya pelan. "Hari ini, izinkan aku menunjukkan nilainya." Ia menoleh ke notaris. "Silahkan." Notaris membuka map. Berdasarkan rekaman CCTV, laporan medis dan kesaksian petugas ambulans, pasien atas nama Rizal Adiwijaya diselamatkan oleh seorang warga bernama Indira. Riuh kecil terdengar. Tanpa hubungan keluarga, tanpa imbalan, dan dengan pengorbanan pribadi berupa 1 cincin perak sebagai jaminan biaya awal. Rizal melangkah maju. Cincin itu bukan sekedar benda.
katanya. Suaranya mulai bergetar. Itu satu-satunya peninggalan ayahnya. Beberapa perawat menunduk. Petugas administrasi memucat. Ratna menegang. Rizal? Belum selesai, Bu. Rizal memberi isyarat. Seorang staf membawa sebuah kotak kecil. Rizal membukanya. Di dalamnya, cincin perak itu. Utuh, bersih, berkilau pelan. Aku menebusnya kembali, bukan dengan uang, tapi dengan rasa malu karena membiarkan kebaikan diinjak. Ia menoleh ke arah pintu. Masuklah. Indira melangkah pelan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tak tahu mengapa dipanggil. Begitu melihat cincin itu, lututnya lemas. Itu, suaranya bergetar. Rizal berlutut di hadapannya. Berlutut. Rumah sakit gempar. Maafkan saya, katanya lirih namun jelas. Karena membiarkanmu diuji sendirian. Dan karena dunia lebih sibuk menilai daripada menolong. Ia menyodorkan cincin itu. Ini milikmu. Dan tidak ada satu pun di dunia ini yang berhak merendahkannya. Indira menangis. Bukan terisak, menangis sejadi-jadinya. Ratna terpaku. Rizal berdiri menatap ibunya. Bu, ibu mengajarkanku tentang kekuasaan. Hari ini, aku belajar tentang kemanusiaan dari orang yang bahkan tak punya apa-apa. Ratna mundur satu langkah. Lorong IGD sunyi. Lalu satu perawat bertepuk tangan, disusul yang lain. Tangis bercampur tepuk tangan memenuhi ruangan. Kepala rumah sakit maju. Atas nama institusi, kami meminta maaf kepada saudari Indira. Indira memegang cincin itu erat-erat, seperti memeluk ayahnya kembali. Dan saat itu, di tengah hiruk-pikuk manusia, keadilan Tuhan turun tanpa petir. Tanpa suara keras, namun menghantam tepat di hati yang congkak. Karena pada akhirnya, yang ditinggikan bukan yang berkuasa, melainkan yang ikhlas. Sejak hari itu, hidup Indira perlahan berubah. Bukan berubah menjadi mudah, tapi berubah menjadi lebih layak. Ibunya dirawat dengan sungguh-sungguh. Bukan lagi antri panjang di klinik murah. Bukan lagi menahan batuk di kamar pengap. Dokter terbaik menangani. Obat tak lagi dihitung dengan sisa uang. Dan setiap kali ibunya menggenggam tangan Indira, selalu ada kalimat yang sama. Nak, ternyata berbuat baik tidak pernah benar-benar rugi. Indira melanjutkan sekolahnya. Ia belajar, bukan hanya tentang angka dan buku, tapi tentang harga sebuah ketulusan. Ia tetap sederhana, tetap menunduk saat berjalan, tetap membantu orang lain tanpa bertanya siapa mereka. Karena Indira tahu satu hal penting. Hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak orang yang bisa kita tolong saat kita sendiri hampir jatuh. Kebaikan Indira tidak dibalas seketika. Ia bahkan sempat dihina, direndahkan, dipaksa menerima uang seolah kebaikannya punya harga. Namun, Tuhan tidak pernah tuli, tidak pernah buta, tidak pernah lalai. Tuhan hanya menunda, agar balasannya datang lebih tepat, lebih adil, dan lebih bermakna. Dan bagi kita yang mendengar kisah ini, tamparannya jelas. Jangan pernah menunda menolong hanya karena takut. Jangan pernah merendahkan orang baik hanya karena mereka miskin. Dan jangan pernah mengira Tuhan tidak melihat. Karena bisa jadi, orang yang hari ini kamu hina adalah orang yang doanya sedang mengubah hidupmu. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan, dijauhkan dari hati yang sombong dan mata yang buta terhadap penderitaan sesama. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjadikan kita manusia yang ringan tangan dan berat empati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika kamu percaya kebaikan sekecil apapun tidak sia-sia, bagikan kisah ini. Like dan subscribe. Tulis di komentar, kebaikan apa
yang hari ini kamu hampir batalkan, tapi akhirnya kamu lakukan? Karena mungkin kisah Indira adalah pengingat bahwa kita semua sedang diuji. Apakah memilih peduli atau hanya menjadi penonton? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kisah ini menguatkan, bukan hanya mengharukan.